warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Ramayani Atta. Saya pendamping di Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai modul 6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Memasuki langkah kedua, yaitu mengidentifikasi kandungan gizi bahan pangan yang ada di sekitar lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Sehat, Bu? Sehat. Nah, jadi alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk tetap melakukan pertemuan kelompok atau FDS ya. Sekarang kita masuk ke dalam modul 6, yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil ya. Nah, jadi sekarang kita akan mempelajari tentang isi piringku. Jadi ini adalah tentang pemenuhan gizi untuk ibu yang hamil dan ibu menyusui supaya tidak stunting. Selanjutnya adalah bagaimana sih ibu-ibu harus paham dulu nih agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita itu memiliki kandungan gizi yang baik, ya kan, supaya tidak mengalami kekurangan nutrisi yang menyebabkan stunting tadi. Jadi kita harus tahu dulu nih jenis-jenis makanan dan fungsinya, ya kan, Bu. Nah, jadi kalau karbohidrat, makanan pokok itu kan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu akan menghasilkan sumber tenaga. Nah, kemudian yang kedua adalah lauk pauk, yaitu dia termasuk ke dalam protein, ya kan. Nah, jadi tadi ada protein hewani dan protein nabati. Yang kalau yang hewani apa itu, Bu, contohnya? Telur, ikan teri dan lain-lain, ikan segar gitu. Kemudian yang masuk ke dalam protein nabati seperti tempe, tahu dan lain-lainnya ya. Jadi itu fungsinya, Bu, untuk membangun zat-zat pembangun sel dalam tubuh anak kita supaya bisa menjadi gizi yang lengkap gitu ya. Kemudian untuk memperbaiki sel-sel yang rusak juga. Kemudian ada sayur dan buah-buahan, vitamin dan mineral. Sayur itu berfungsi untuk membantu proses kerja tubuh dan juga mencegah berbagai penyakit. Makanya kan kita juga wajib anak-anak itu makan sayur, ya kan, Bu? Nah, kemudian ini kita sekarang udah berapa orang nih? 6 orang ya. Jadi kita mau dibagi menjadi 2 kelompok aja ya. Nah, ini kelompok Bu Sugiani, ini kelompok Bu Dona. Oke. Nah, jadi saya mau bagi menjadi 2 kelompok. Jadi tugasnya adalah, pegang dulu, Bu, satu lagi, Ibu. Tugasnya adalah tolong dituliskan bahan-bahan pangan apa saja yang ada di sekitar rumah Ibu, gitu ya. Dituliskan di situ ya, Bu, apa-apa aja kira-kira bahan pangannya. Oke, saya kasih waktu 2 menit saja, oke? Ya, oke, udah selesai ya, Bu. Bisa dikumpulkan dari kelompok Bu Sugiani dulu ya. Jadi bahan pangan pohon pisang. Pisang ya. Pisang itu masuk ke dalam buah-buahan. Kemudian ada pohon pepaya, ya itu ada di sekitar kita ya, Bu. Kemudian ada ubi, daun ubi. Ada ikan juga, protein hewani seperti ikan gurami ya. Terus ada ikan lele, kangkung, bayam, dan kelapa. Oke. Nah, Ibu ini, nah kalau dari kelompok Ibu, apa, Bu, di sekitar lingkungan rumah Ibu? Sama ya, ada ubi, sayur kangkung, ikan lele, bayam, pisang, kelapa, dan pepaya. Hampir sama ya. Oke. Nah, ya, jadi itu yang ada di sekitar lingkungan kita, seperti ada pepaya, pisang, ada sayur bayam, ada sayur kangkung, daun ubi, umbi-umbian gitu, banyak ya, Bu. Jadi untuk pemenuhan gizi seimbang itu tidak harus mahal, bisa juga dari yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang penting memenuhi 4 sehat 5 sempurna untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan ibu menyusui tadi, supaya dan juga untuk anak usia dini ya, supaya tidak stunting. Oke. Nah,
Jadi jawabannya udah benar semua ya. Kita berikan dulu tepuk pintar untuk kelompok ini, oke? Yuk, tepuk pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Oke, terima kasih ya Bu atas jawabannya. Jadi ada 10 pesan menu gizi seimbang Bu. Jadi sekarang Ibu udah pada paham ya apa itu karbohidrat, protein hewani, protein nabati, mineral dan lain-lainnya ya. Jadi ada 10 pesan yang mau saya sampaikan tentang menu gizi seimbang. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, untuk pemenuhan gizi dan asupan nutrisi untuk anak usia dini itu tidak harus mahal, tidak harus daging terus, tidak harus apa roti gandum apa segala macam, tapi bisa juga dari kebutuhan kita, dari lingkungan kita sehari-hari, ada yang di sekitar lingkungan kita ya. Jadi yang pertama itu adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan, apalagi yang di rumah kita ya Bu, bisa nanam di belakang rumah, itu kan lebih terjangkau ya, tidak mengeluarkan biaya. Kemudian untuk memenuhi gizi seimbang lainnya adalah banyak makan buah dan sayur ya Bu. Jadi kita kadang-kadang maunya ikan terus, padahal kan yang harus kita penuhin itu banyak, seperti makan buah, sayur dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi gitu, seperti ikan gitu ya, telur, atau bisa juga diganti dengan protein nabati seperti tahu, tempe, itu juga banyak gizinya ya kan Bu, dengan harga yang relatif murah. Kemudian biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok gitu. Jadi kalau misalnya bosen makan nasi bisa makan jagung ya kan Bu, kan itu juga jadi pilihan lain ya selain nasi gitu. Nah, kemudian batasi konsumsi makanan manis ya, apalagi kita juga sudah lanjut ya usia, jadi harus mengurangi makanan-makanan yang manis ya kan Bu, untuk menghindari berbagai macam penyakit. Bukan dihindari sih, cuman kurangin ya, seperti batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak ya kan Bu, untuk menjaga kesehatan kita juga. Nah, kemudian biasakan sarapan pagi Bu. Di sini siapa yang jarang sarapan pagi? Ya kan Bu, iya saya juga. Saya harus makan. Saya masak makan. Iya, jadi biasakan untuk sarapan pagi supaya tidak terkena penyakit-penyakit seperti asam lambung atau segala macam ya. Kemudian biasakan minum air putih yang cukup dan aman ya. Air matcha yang pasti ya Bu. Siapa yang jarang minum Bu? Iya, kadang ada yang nggak suka minum. Jadi kita biasakan untuk minum air putih yang banyak untuk di kesehatan tubuh kita. Kemudian adalah lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang ideal. Siapa yang udah kelebihan berat badan? Iya, jadi lakukan aktivitas. Jadi kan Bu, jalan ya kan, di rumah kita juga berolahraga, nyuci, nyapu, kali itu kan juga mengeluarkan keringat. Jadi biasakan untuk bergerak gitu, jangan kita tidur, kebanyakan tidur gitu kan. Kayaknya ibu-ibu enggak ya, kayak pada sangat bergerak semua. Nah, kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan. Jadi apalagi yang punya balita ya Bu, itu biasakan untuk membaca masa berlaku makanan itu. Jangan makanan yang udah kadaluarsa kita beli, itu kadang kan kita kurang memperhatikan. Jadi mulai sekarang biasakan perhatikan tanggal di masa berlaku makanan itu gitu. Jadi yang terakhir adalah cuci tangan pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Jadi biasakan setiap melakukan aktivitas apapun, Ibu biasakan untuk mencuci tangan ya kan. Jadi habis mengganti popok bayi, habis ke kamar mandi itu biasakan, atau habis dari pasar itu biasakan cuci tangan dulu kalau mau masak, kalau mau makan atau apapun ya, untuk menghindari kuman-kuman yang ada di tangan kita yang habis berkegiatan. Oke, nah jadi itu aja yang mau saya sampaikan Bu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga kita bisa terapkan ya di keluarga kita masing-masing supaya anak kita menjadi anak yang sehat, cerdas, dan
ngore. Kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.